Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fitah Renaki dengan NIM 2023-1138. Kali ini kita akan merangkum materi-materi ekonomi teknik sebelumnya. Jadi, menyadari kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan di lain pihak kemampuan alam dalam menyediakan kebutuhan manusia tersebut terbatas, melahirkan suatu kondisi kelangkaan, yaitu scarcity, dari mana suatu barang atau jasa dikatakan langka jika jumlah yang diinginkan lebih besar dari yang dapat disediakan. Maka terjadi perebutan. Dengan demikian, untuk mendapatkan barang atau jasa yang langka tersebut, individu atau perusahaan bersedia membayar dengan harga tertentu. Barang atau jasa yang demikian disebut dengan barang atau objek ekonomi. Sementara itu, proses terjadinya transaksi pemindahan kepemilikan barang dari suatu pihak ke pihak lain disebut dengan transaksi ekonomi. Dengan demikian, transaksi ekonomi akan terjadi sekurang-kurangnya bila ada dua pihak, yaitu pihak penyedia barang atau penjual dan pihak pemakai atau pembeli. Penjual mungkin hanya sebagai supplier, pedagang, dan mungkin juga sebagai produsen membuat langsung barang tersebut. Begitu pula dengan pembeli, mungkin hanya sebagai pedagang yang akan menjual kembali barang yang baru dibelinya tersebut atau pemakai langsung dari barang dibelinya. Orang atau kelompok perusahaan yang secara simultan melakukan kegiatan transaksi ekonomi disebut dengan pelaku ekonomi. Sementara itu, kegiatannya disebut dengan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kegiatan ekonomi adalah suatu konsep aktivitas yang berorientasi pada proses untuk mendapatkan keuntungan ekonomis atau profit dengan adanya perbedaan nilai, manfaat, atau value dari suatu objek akibat dari adanya perbedaan waktu, tempat, sifat, atau kepemilikan terhadap objek tersebut. Oke, masuk materi pertama, yaitu konsep perancangan teknik yang ekonomis. Jadi, kegiatan ekonomis adalah aktivitas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melalui perbedaan nilai manfaat suatu objek karena perbedaan waktu, tempat, sifat, atau kepemilikan. Ada beberapa konsep ekonomi. Yang pertama ada kelangkaan, scarcity, kebutuhan manusia tidak terbatas, kemampuan alam yang terbatas. Lalu ada barang atau jasa ekonomi, langka, dan memiliki harga. Transaksi ekonomi, yaitu pemindahan kepemilikan barang atau jasa. Dan yang terakhir, pelaku ekonomi, yaitu orang atau kelompok maupun perusahaan yang melakukan transaksi ekonomi. Di sini ada supply dan demand, yang dimana merupakan harga objek ekonomi tergantung pada kebutuhan dan ketersediaan. Kegiatan ekonomi produsen yaitu memperbaiki nilai ekonomis suatu benda melalui proses produksi. Jadi pada sistem produksi itu, yang pertama, perusahaan memerlukan modal untuk investasi dalam unit usaha produksi atau jasa. Faktor produksi menghasilkan produk yang dijual untuk mendapatkan profit atau ROI. Perusahaan menggunakan ROI untuk mengembalikan modal erosi dan harus menjaga agar ROI itu besar daripada erosi untuk mendapat keuntungan. Tindakan jika kondisi terganggu, yaitu memperbaiki erosi dan ROI, melakukan investasi baru atau likuidasi. Contoh dari kasus ini yaitu kelebihan pasokan listrik yang terjadi di Sumatera dan Jawa, tetapi ada kesenjangan elektrifikasi di Indonesia Timur. Di sini PLN terbebani skema take or pay dengan produsen listrik swasta. Dampak dari ekonomi kelebihan pasokan listriknya itu meningkatkan kendala sistem, tetapi meningkatkan biaya operasional PLN. Beban keuangan PLN itu 1 gigawatt surplusnya 3 triliun kerugian. Kesenjangan elektrifikasi menghambat pertumbuhan ekonomi regional. Nah, pada materi pertama ini dapatkan kesimpulan yaitu perancangan teknik ekonomis mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan proyek dengan biaya minimal dan manfaat maksimal. Masuk pada materi kedua yaitu mengenai kasus krisis listrik di Sumatera pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Ketersediaan listrik itu sangat penting untuk ekonomi dan kesejahteraan, tetapi sistem tenaga listrikan sering menghadapi tantangan. Krisis listrik di Sumatera ini terjadi defisit pasokan listrik yang menyebabkan pemadaman bergilir. Penyebabnya itu keterlambatan proyek pembangkit listrik, ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar minyak yang mahal, dan juga keterbatasan infrastruktur jaringan transmisi. Dampak dari krisis ini yaitu pemadaman listrik bergilir, kerugian ekonomi bagi industri, dan peningkatan subsidi energi pemerintah.
Upaya penanganan untuk kasus krisis listrik di Sumatera ini yaitu ada percepatan pembangunan pembangkit listrik, pengurangan ketergantungan pada PLTD BBM, peningkatan jaringan transmisi dan distribusi, pengembangan energi terbarukan, efisiensi dan kebijakan energi. Kesimpulan yang kita dapat dari materi kedua ini yaitu perancangan matang dalam sektor ketenaga listrikan sangat penting untuk mencegah krisis listrik. Pada materi ketiga yaitu cash flow dalam ekonomi teknik. Cash flow sendiri yaitu aliran uang masuk dan keluar perusahaan per periode waktu. Komponen dari cash flow ini ada cash in, uang masuk dari penjualan atau manfaat, dan juga ada cash out, uang keluar dari biaya-biaya. Sifat cash flow dari ekonomi teknik yaitu estimasi atau prediktif karena evaluasi investasi dilakukan sebelum pelaksanaan. Komponen utama cash flow investasi sendiri yaitu ada investasi, biaya operasional, biaya perawatan, benefit, dan manfaat. Analisis cash flow, membandingkan total uang masuk dan keluar untuk menilai keuntungan investasi. Memperhitungkan time value of money atau nilai uang berubah seiring waktu. Jadi, kasus dari cash flow ini sendiri yaitu ada manipulasi arus kas PT Asabri. Jadi PT Asabri ini memanipulasi arus kas untuk memperindah laporan keuangannya atau cash flow shenanigans. Teknik yang digunakannya yaitu teknik cash flow shenanigans yang dimana mengkapitalisasi biaya operasional, mengklasifikasikan arus kas secara tidak tepat, dan perbedaan waktu pencatatan kas dengan tujuan memperkuat citra perusahaan, dan dampaknya yaitu menyesatkan investor dan pihak terkait. Materi ketiga ini kita dapatkan kesimpulan yaitu ekonomi teknik adalah ilmu tentang evaluasi dan rencana investasi sebelum dilaksanakan untuk memastikan kelayakan ekonomis dan teknis. Selanjutnya kita masuk pada materi keempat yaitu efisiensi, efektivitas, dan optimasi dalam ekonomi teknik. Ekonomi teknik berfokus pada efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Yang pertama ada efektivitas, yang dimana ukuran keberhasilan mencapai tujuan, memastikan keputusan menghasilkan dampak yang diinginkan. Contohnya sendiri yaitu manajemen proyek yang mempercepat penyelesaian, sistem informasi yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada efisiensi, yaitu ukuran penghematan penggunaan sumber daya atau input, mengurangi biaya produksi waktu dan tenaga. Contohnya, mesin hemat energi, perbaikan proses produksi, pembelian bahan baku alternatif. Jenisnya sendiri yaitu efisiensi teknis, atau maksimalkan output dengan input tertentu. Efisiensi ekonomis, maksimalkan nilai ekonomi dengan biaya tertentu. Yang ketiga ada produktivitas, yaitu rasio antara tingkat pencapaian tujuan output dan penggunaan sumber daya atau input. Produktivitas sama dengan efektivitas atau efisiensi sama dengan output atau input. Terakhir ada optimasi, mencari nilai terbesar atau maksimum atau terkecil dalam hubungan non-linear antar variabel dengan tujuan memperbaiki sistem produksi secara berkelanjutan. Metode yang digunakan linear programming, integer programming, dynamic programming, dan simulasi Monte Carlo. Contohnya yaitu kombinasi investasi mesin dengan ROI tertinggi, optimasi rute distribusi, penjadwalan produksi. Kesimpulan pada materi terakhir ini yaitu efisiensi, efektivitas, dan optimasi adalah pilar terpenting dalam pengambilan keputusan teknik dan manajerial. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.